Aku pikir aku harus cepat-cepat melamar kau. Tapi aku takut ditolak ayah kan? Kita bisa nikah secara resmi. Bukan itu maksudku. Ayahmu seorang yang terkemuka dalam masyarakat dan aku tidak mau dia kehilangan muka kalau kami sudah
Kak, cucu kakak laki-laki. Tidak. Dia bukan cucuku. Cuk. Ya, Kak. Sini kau. Kau juga, Karsi. Ya, Kak. Cuk. Kau adikku. Kau harus menolong aku. Ya, Kak. Bayi itu kuserahkan pada kalian. Tapi, Kak. Dengar. Kalian sudah punya satu anak. Anggaplah bayi Linda itu anak kalian sendiri. Tapi, ingat. Rahasia ini hanya kalian berdua yang tahu. Besok Linda akan kubawa pulang ke Jakarta. Kak, bagaimana kita bisa merahasiakan hal ini dari Linda sendiri? Itu urusanku. Makanya kalian atur segala sesuatu untuk membawa bayi itu ke Cirebon. Dan sebentar lagi, saban bulan ku kirim biayanya. Kita kasih nama siapa ya? Terserah kalian. Atau beri saja nama yatim. Mari saya tolong bawakan, Sis. Terima kasih. Kalau perlu, saya datang lagi kemari, Pak. Iya. Terutama untuk mengurus bayi itu. Oh, tak usah. Silakan. Iya. Silakan. Permisi ya. Mari. Karsi. Linda. Ayah. Tante, di mana anak saya? Tidak, tidak. Linda, Linda,
dalam 2 tahun ini tidak banyak perubahan dalam hidupku. Sekali-sekali aku suka datang ke tempat di mana kita dulu sering bersama. Juga di sini tidak banyak yang berubah. Kecuali bahwa kini aku telah kehilangan kau. Dan juga telah kehilangan anak kita satu-satunya. Maafkan aku, Alex. Iwan. Iwan, Ya, Non. Tuan sudah pergi? Lama sekali kau pergi. Kan antar surat ayah tadi. Surat? Oh, iya. Linda, nanti malam ayah ada resepsi. Ayah minta kau ikut menemani ayah. Kalau boleh saya tidak ikut. Apa? Saya di rumah saja. Linda, ayah ingin kau banyak-banyak bergaul dan melupakan masa lampaumu. Kapan kau akan merubah sikapmu? Kau tahu sekarang bukan anak kecil lagi. Kau sudah dewasa. Jangan lupa. Tidak, saya tidak lupa. Malah saya pernah jadi ibu. Ayah ingat? Hei, sini. Sudah, Mir. Sudah. Nanti ibunya marah. Yatim, apa itu? Jahitan Yunus, Pak. Oh. Sini. Celananya mana? Kata tukang jahitnya belum kelar, Bu. Tadi kan kamu saya suruh ambil semuanya. Nus? Sini, Nak. Apa nih? Orang lagi belajar juga. Heh, nanti kalau tidak cocok rewel lagi. Ya, sudah. Hei, lain kali kalau masuk jalan belakang ya. Iya, Bu.
Yatim. Pompa. Ya, Bi. Yuli, cari apa? Enggak, Bu. Main di luar. Allah. Allah. Nasi lagi? Makan, Bi. Hmm. Hmm. Yuli? Yuli? Ya, Bu. Sudah berkali-kali Ibu bilang, jangan deket-deket sama yatim, ya? Ya, Bu. Loh, Yatim beli minyaknya kelupaan ya. hah, tuh anak. Dari mana kamu? Berapa jauhnya tuh warung? Hei, kalau kamu ditanya jawab ya. Mau kemana? Saya mau sekolah, Bu. Sekolah. Isi bak dulu sampai penuh.
jangan sampai tidak datang ya. Iya, iya. Dah. Dek, Sudah lama? Baru. Silakan. Dek, Tidak usah. oh. Aku kira kau tidak akan datang. Oh, Aku ingin mengenal kau lebih dekat lagi. Boleh? apa yang harus kuceritakan ya? Apa saja. Pokoknya cerita tentang dirimu. Ngomong-ngomong, aku anak tunggal, Bas. Oh ya? Ibuku meninggal sewaktu aku di sekolah dasar. Oh. Jadi sejak itu aku tinggal berdua, Hmm. ayah dan aku. Kenapa ayahmu tidak nikah lagi? Ya, mungkin terlalu besar cintanya pada ibu. Oh. Yang pasti dia cinta padamu. Hmm? Tapi mulai saat sekarang ayahmu akan mendapat seorang saingan. Siapa? Aku? Wah, dapat saingan berat. Hmm. 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 Benteng. Sudah, Bas? Hmm. Ya, kita pergi. Hmm. Misi, Pak. Ya, ya. Lain kali akan kutebus kekalahanku. Insya Allah, Pak. Mari, Pak. Ya. Percuma kemejamu tuh dijahit. Karena sudah terlalu tua. Iya, Be. Minta saja dibelikan sama nyonya. Iya, Be. Yatim! Yatim? Iya, Bu. Dari tadi dipanggil-panggil. Sudah tidak ada kerjaan? Tidak, Bu. Itu apa? Hei, orang mulai kelar juga. Tuh yang lain. Hei, coba lihat bajumu. Kamu mau bikin malu saya? Pakai yang lain kenapa? Baju saya cuma 2, Bu. Yang satu lagi belum kering. Untuk sekolah besok. Bisanya menjawab. Apa salahnya kalau kau belikan si yatim baju baru 1-2 helai, Bu? Yuli, masuk. Ya, Bu.
kita kan sudah terima begitu banyak uang dari dia. Mm-mm. Misalnya, satu waktu Kak Ismail tiba-tiba datang, bagaimana? Itu semua urusanku. Tuan Yusuf tidak perlu ikut campur. Nih, cucu nih. Tolong taruh situ sebentar. Kau berani merintah ya? Bukan berani merintah, lagi sibuk. Nih, biar lebih sibuk. Siapa tuh? Yatim, Bu. Coba lihat. Aduh, piring kesayanganku lagi. Kau menghabiskan perabotanku Bu. ya? Anak kurang Bukan ajar. saya, Bu. Bukan saya, Bu. Bangun. Bangun. Kau kesal ya? Lantaran ku tegur tadi. Lantas kamu balas, kau pecahkan piringku. Bagus. Bukan begitu? Jawab. Jawab. Ampun, Bu. Jawab. Bukan saya, Bu. Kau tidak menurut ya? Anak kurang Bu. ajar. Aduh. Aduh. Jawab. Aduh, Bu. Bukan saya, Bu. Maaf, Bu. Aduh. Jawab. Saya nggak sengaja, Bu. Tidak tahu diri. Aduh. Sakit, Bu. Aduh. Aduh. Sakit, Bu. Jawab. Aduh, Bu. Maaf, Bu. Ampun, Bu. Ampun, Bu. Ampun, Bu. Jangan panggil ibu padaku. Aku bukan ibumu, tahu? Di mana kau, Ibu? Ibu. Betul tidak mau makan? Kalau mau pulang, kita pulang. Aku keasikan lihat kau makan. Pikiranmu tidak bersamaku di sini, Lenda. Oke. Aku tidak akan tanyakan apa yang sedang kau pikirkan sekarang. Tapi satu hal aku minta. Boleh? Boleh. Jika aku tidak ada di dekatmu, jangan kau pikirkan orang lain.
Oke? Aku mesti pikirkan kau saja. Ayah belum tidur? Sini. Ayah mau bicara. Ayah kira sudah tiba saatnya untuk menanyakan soal kelanjutan hubunganmu dengan Bastaman. Ayah lihat Bastaman orangnya baik, punya kedudukan cukup. Saya kira ayah benar. Apalagi, ayah senang sama dia. Ayah. Ayah. Kalau ayah jadi saya, bagaimana ayah harus mengatakannya pada Bastaman? Apa saya harus berterus terang? Dengan risiko saya bisa kehilangan dia? Atau Ayo masuk. Anderson. Yang keempat, Anderson. Ada ke 10. Sini. Yang keempat aja dipinjam nih. Penjahit miskin. Jilid 2 dong. Ya, yang kemarin baru beli. Wah, bagus ya. Penjahitnya naik nih. Wah, ini salah. Penjahitnya tukang ngibul tuh. Tapi jagatnya pecah palanya. Gak berbaca. Aduh, kasihan. Bagus sih karangannya nih. Bapaknya baik sih. Karangan siapa nih? Kakek bapak kita. Karangan garis TA lagi. Aduh, wah. Aduh. Berani kamu? Pergi sana. Satu, 3.000. 4, 12.000. Waduh, cilaka. Siapa yang cilaka? Kita. Akhir minggu ini harus tersedia 35.000 rupiah. Buat apa? Kok banyak benar? Arisan di 3 tempat 16.500. Baju anak-anak dan aku. Salah. Bukan 7, 8. Bu, dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Begitu mendadak lagi. Akhir minggu. Dari mana coba? Besok Tuan Yusuf ke Jakarta. Oh, tidak. Ya, Tidak. kan Kak Ismail kakakmu. Di samping itu, Aku sudah malu, Bu. Kita sudah terlalu banyak minta pada Kak Ismail. Mulai dari rumah ini, isinya, belanja lebaran, di samping kirimannya yang tiap bulan. kalau bisa usahakan dari sumber lain, terserah.
Ini, Bung. Mana? Ada, Bapak? Ada. Silakan, Pak. Ya. Silakan. Oh. Kau, Cup? Ya, Kak. Baru datang? Ya. Sendiri? Iya, Kak. Wan? Ya. Linda mana? Sudah pergi dari pagi, Tuan. Sini. Ada apa? Minggu yang lalu aku sudah kirim uang. Sudah kau terima belum? Sudah kau terima? Sudah, Kak. Tapi soalnya... Apalagi? Uang sebanyak itu lebih dari cukup untuk mengurus anak satu. Lalu berapa aku harus kirim uang padamu, Cup? Tapi... kami masih dalam kesulitan, Kak. Bulan kemarin juga begitu. Dan bulan-bulan sebelumnya. Selama bertahun-tahun begitu terus, apa kau akan memeras aku? Bukan begitu, Kak. Bukan begitu. Ingat, kau adalah darah dagingku. Apa patut kau bertindak seperti itu padaku? Kakakmu sendiri. Memang tidak patut, Kak. Lain halnya kalau anak itu sakit keras dan memerlukan biaya perawatan yang besar. Soalnya kau terlalu berada di bawah telapak kaki istrimu. Ya, memang begitulah nasibku, Kak. Nih. 20. Tapi Kak. Sudah, jangan banyak mulut. Hei, Cup. Yang begini ini jangan terulang lagi. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Tunggu. Ingat. Kalau ada apa-apa mengenai anak itu, datang di kantor. Jangan di sini. Ngerti? Iya, Kak. Ayah, anak siapa yang ayah bicarakan tadi? Yang mana? Yang ayah bicarakan dengan Om Yusuf. Oh, itu. Itu kan keponakan istrinya. Ayah, anak itu anakku. Aku tidak bodoh untuk menarik suatu kesimpulan dari pembicaraan ayah dengan Om tadi. Ayah, ternyata anakku masih hidup kan? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan itu. Ayah kejam. Di luar batas berkemanusiaan. Ayah telah memutuskan kasih sayang seorang ibu dengan anaknya. Padahal anak itu
cucu ayah sendiri. Tidak. Anak itu bukan cucuku. Benar ya putramu. Tapi anak itu anak haram. Yang dilahirkan di luar perkawinan. Ayah, berapa kali kukatakan bahwa Alex suamiku yang syah. Berapa kali kuunjukkan surat nikah pada ayah. Ayah tidak percaya kan? Kalau saja ibu masih hidup, semua ini tidak akan terjadi. Ibu akan mengerti perasaanku. Tapi ayah tidak. Ayah hanya memikirkan martabat ayah sebagai seorang pejabat. Di mana dia sekarang? Di Cirebon? Namanya? Yatim. Linda. Bas, ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu. Apakah penting sekali? Iya, Bas. Aku bukanlah Linda seperti yang barangkali kau idam-idamkan. Jauh sebelum aku mengenalmu, aku sudah... Kau pikir aku tidak tahu masa lampaumu? Bas! Ayo ke Cirebon. Ayo, Rut. Berani-berani lewat sini ya. Huh. Maaf. Aku harus cepat pulang. Nanti ibu marah. Ibu? Huh. Di mana ibumu? Memang kau punya ibu? Edut. Satu-satu ya. Boleh. Tunggu. Ayo. Mari. Apa pasarnya jauh? Tidak. Tidak jauh. Kok lama sekali? Iya nih. Sebentar ya.
Di sini tempatnya yatim. Ini kamar dia. Iya. Sudah berkali-kali saya bilang, jangan tidur di situ, di dalam saja. Dia tidak mau. Ini yang disuruh cari kemana? Bas, berapa puluh ribu ayah kirim uang. Apa pantas anak saya ditaruh di situ? Mana? Tak ada. Bagaimana? Belum pulang. Kemana ya dia? Barangkali ada fotonya. Banyak. Banyak, sebentar saya ambil ya. Sini, Pak. Nih. Nah, yang kepalanya di belakang saya itu dia. Memang yatim agak pemalu anaknya. Banyak kok. Tolong Pak ambil, Pak. Maaf. Belum pulang juga dia? Belum ya. Kalau dia pulang kasih tahu saya dulu ya. Baiknya. Biar saya patahkan batang lehernya. Jangan lupa, ya. Mau kemana? Pergi. Mukamu kenapa? Berkelahi sama Amir ya? Memang kurang ajar tuh anak. Yuk, Bi. Tim, lihat him. Kenapa tidak panggil saya? Gimana dong, Bas? Sebenarnya kemana dia? Saya tidak tahunya. Cari Bas. Cari, Pak. Kemana dia? Ada apa ya, yatim? Kenapa dia minggat? Barangkali tante marah-marah padanya. Iya, begitu. Iya. Ada juga. Kadang-kadang. Saya marah juga. Saya lihat tante telah mengambil keuntungan dari semua ini. Keuntungan apa? Ayah kan cukup memberi biaya untuk yatim. Tapi tante telah membiarkan hidup dia sengsara. Melarat seperti gelandangan. Linda. Ya, saya bisa bayangkan bagaimana tante terus-terusan menghina dan menyiksa dia. Sementara tante hidup dalam serba kecukupan. Dari uang yang sama sekali bukan hak tante. Kau jangan menuduh dan menghina aku. Kalau tante boleh menghina anak saya, kenapa saya tidak boleh menghina tante? Linda, kau tidak boleh bicara begitu padaku. Aku kenal kau dari kecil. Siapa yang mengira di balik kecantikan tante tersimpan hati yang palsu? Kurang ajar. Bisa sial urusan begini. Tapi yang pasti sehabis ini, kau yang akan sial. Kau akan berhenti jadi benalu menumpang hidup pada orang lain. Tidak tahu malu. Kau yang tidak tahu malu.
Hei, seumur hidupmu kau tidak akan selamat. Kau tahu kenapa? Karena si yatim adalah anak haram yang akan membawa sial padamu. Hei, Linda. Enaknya menghina orang. Kau sendiri apa? Coba pikir. Kau kan perempuan yang tidak punya suami kan? Hah? Linda. Peduli amat. Tidak punya otak. Itu Jangan, urusanku. Linda. Sabar, sabar. Sabar. Biarkan lupakan Tidak penipu. usah. Kenapa Penipu. bersikap jadi begini, Linda? Benar lu. Kau mengalah saja. Malu didengar orang, Linda. Jangan, Keluar Linda. kamu dari sini. Kau tidak perlu ladeni. Malu sama orang, Linda. Jangan, Linda. Sudah. Bisanya menghina orang. Sabar, Linda. Sudahlah. Hal ini kan tidak perlu terjadi. Yang penting sekarang bagaimana caranya kita menemukan yatim. Bukankah begitu, Pak Yusuf? Ya. Baiknya kita ke kantor polisi sekarang. Kau tidak boleh ikut. Bu, sekali ini aku tidak akan patuh padamu. Aku punya hati nurani sendiri. Kau tahu? Kau berani menentang aku, ah? Ya, demi untuk kebenaran. Maaf, saya betul-betul merasa malu. Nah, enggak apa-apa. Mari. Tunggu, Bas. Sudah. Kak Yatim. Kak Yatim. Bi. Kak Yatim pergi, Bi ya? Yuli dari mana? Hah? Kok Kak Yatim pergi, Bi? Kembali nggak, Bi? Hah? Iwan, Ya, Non. angkat tuh koper di mobil. Ya. Selamat malam, Pak. Mari. Apa tidak ada keluarga lain di Jakarta ini, Pak? Tidak. Untungnya polisi kenal supir truk yang ditumpangi yatim, Pak. Iya. Tapi di mana kita harus mencarinya di Jakarta ini? Iya, Pak. Oke. Misi, Pak. Ya.
ini? Malam ini kau tidur yang cukup ya. Kau terlalu lelah. Besok jam berapa? Jam 8, oke? Tanpa kau, aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Yuk, keluar nih. Iya, itu juga. Lihat tuh. Ambil, kan. Dua aja cepet. Aku sih 4 udah. Dua aja cepet. Tadi lihat orangnya, ntar ketawa. Kabur. Nyolong lu ya. Nyolong lu ya. Kecil-kecil udah pandai nyolong. Bukan saya, Pak. Bukan saya. Makan nih, makan. Enak saja menuduh. Kurang ajar lu, kurang ajar. Linda. Linda.
Sampai kapan kau mau menghukum ayah begini? Sudah berapa hari kau tidak bicara dengan aku? Biar apapun yang terjadi, aku tetap ayahmu. Apa yang kulakukan selama ini demi kebaikanmu, demi martabatmu sebagai seorang wanita. Kenapa kau tidak memberi kesempatan padaku untuk menolongmu? Bagaimana kau bisa mengenali anak itu? Sedangkan kau sendiri belum pernah ketemu. Aku pernah. Aku pernah ketemu anak itu. Maka dari itu aku... Ayah! Biarkan hidupku begini. Ya. Ayah, sudah lama ku maafkan. Bismillah, Om. Enggak. Rumahnya ini kali ya? Iya bukan, terus aja sana. Iya, terus aja. Nah, belengok sini kan. Tuh dekat sumur. Iya nih. Enggak, yang sana yang dikit lah, Mana? sana dikit. Namanya Yatim tuh. Iya, sana dikit rumahnya. Ini dia nih rumahnya. nih. Ini dia nih rumahnya nih. Tim, ada yang mau ketemu Tim? Tim, ada yang nyari. Apa? Nama kamu Yatim? Iya, Asal kamu dari Cirebon? dari Cirebon. Aku tetap yakin bahwa dia masih ada di Jakarta. Dan satu waktu, kita pasti akan menemukannya. Mudah-mudahan. Oh, minumnya tambah bas? Kau kira Yatim bisa mengenali aku? Tentu. Kau ibunya, bukan? Diam. Diam. Kenapa dia, Bu? Lapar. Belum makan? Nih. Kau sendiri? Saya sudah makan. Terima kasih. Nih,
sudah makan, Pak. Bohong yang tadi baik. Tapi bohong yang sekarang membuatmu sakit. Hah? Ayo. Terima kasih, Pak. Bapak? Aku sudah tua. Orang tua tidak perlu banyak makan. Kau tahu, kalau aku kenyang, aku tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, aku mikir. Sekarang aku lagi malas berpikir. Manusia bisa bahagia kalau satu waktu dia bisa berhenti berpikir. Stop. Tuh, ngomong. Mikir lagi. Kau dari mana? Cirebon. Oh, Cirebon. Ya. Ini. Ini kumis. Kumis. Ini alis. Tang 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 bah. Nanti ketemu taman ya. Iya, Pak. Makasih, Om. Pak Kosim punya ibu? Punya. Semua orang mesti punya. Saya tidak punya ibu, Pak. Apakah semua ibu pasti sayang pada anaknya, Pak? Tentu saja. Sebab ibu adalah kasih sayang. Hewan pun sayang sama anaknya. Apalagi manusia. Mungkin orang tua saya sudah tidak lagi, Pak. Sudah meninggal. Mungkin juga belum. Kalau sudah meninggal, tentu ada kisahnya. Di mana dia meninggal, kapan, di mana kuburnya, ngerti? Iya, Pak. Kau bisa cari ibumu. Cari di mana, Pak? Tiap hari kan kita jalan kemana-mana. Misalkan
Ibumu seorang yang taat beribadah. Kau bisa menemukannya di masjid, di gereja, ya di mana saja. Selamat pagi, Tuan Bastaman. Tuan Bastaman ada. Silahkan masuk. Terima kasih. Ya. Coba periksa kembali barang-barang pengiriman bulan yang lalu. Ya. Ya, Bu. Halo Lis, apa kabar? Baik. Tuan Bastaman ada? Ada di bawah. Bisa ditelepon sebentar? Bisa. Halo. Ada Tuan Bastaman. Ada Nona Wendy buat dia. Tuan Bastaman, ada tamu. Terima kasih. Halo Bas, Halo, Wen. apa kabar? Baik. Urusan saya bagaimana? Nanti aku urus. Silakan masuk. Oke. Ya. Dari mana, Lin? Tadi pasang iklan di radio. Oh. Aku ada urusan sebentar. Aku mau ajak kau makan siang. Oh, enggak apa-apa, silakan. Tunggu ya. Nah. Ah. Jadi bagaimana urusannya? Iya, urusan mobil itu. Alah, mobil melulu, sekali-sekali naik becak, kenapa? Bas, aku sudah bosan. Iya. Aku ingin yang baru. Aku atur beres. Atur apa? Sudah berapa bulan ngatur dulu. Iya, iya. Stop. Kembali di sini PM2 DXX, pemancar kesayangan Anda dengan sebuah berita anak hilang. Telah meninggalkan rumah seorang anak bernama Yatim, usia 10 tahun, berasal dari Cirebon. Ciri-ciri, celana hijau, baju lurik, dan rambut gondrong. Barang siapa yang menemukan anak tersebut, diminta menghubungi Komdak Metro Jaya atau pos-pos polisi terdekat. Ibu anak bersangkutan
Selamat sore. Sore, Bas. Linda ada, Pak? Ada? Mau minum kopi? Apa teh? Terserah. Iwan, Ya, bikin kopi. Maaf ya, aku tadi sibuk sekali di kantor. Oh, enggak apa-apa. Tadi aku telepon Komdak. Belum ada beritanya. Sini. Tim, Bapak mau ngomong. Anak yang baik tidak boleh menyusahkan orang tua. Kau kembali ke Cirebon kepada ibumu. Dia bukan ibu saya. Tim, apa boleh buat? Bapak harus melaporkannya pada polisi. Tim, Bapak mau menolongmu. Tidak. Saya kira Pak Kosim teman saya. Bukan. Pak Kosim bukan teman saya. Tim, Bapak jelaskan. Jangan dekat. Saya tahu Pak Kosim mau mengkhianati saya. Tidak. Kau jangan ngomong begitu. Tidak. Kalau Pak Kosim tidak senang kepada saya, Tim. Aduh. biarlah. Tim, kau tidak mengerti. Kita, Tim, tidak boleh berpisah. Tidak kan? Hah? Tidak. Biarlah. Saya pergi, Pak. Hah? Tim! Tolong. Tim. Silakan, Tom. Aduh. Tolong. Awas lagi. Cepat, bawa ke dalam mobil ya.
Sebaiknya pasien ini kau pindahkan ke bagian saraf. Sebab dia menderita gegar otak berat. Ya, saya tinggal dulu. Ya. Tim, Yatim. Duh. Yatim. Pak, jangan, Pak. Tim. Pak. Mau dibawa kemana dia, dokter? Sal di satu bagian saraf. Ayo, Pak. Kita usahakan menghubungi keluarganya. Saya minta dokter dapat memberikan perawatan yang paling baik. Soal perongkosan jangan khawatir. Ayo, Pak. Ya. Hah? Ya, saya segera datang. Permisi tanya, Bung. Apa betul di sini ada anak kecil yang sedang dirawat? Iya, betul. Betul di sini. Oh, terima kasih. Betul, Linda. Mari. Bagaimana kita bisa mengenali dia? Tahun lalu saya pernah melihatnya. Oh, Ya. Selamat malam, dokter. Bagaimana keadaannya, dokter? Ia menderita gegar otak yang cukup berat. Saya harap dapat perawatan yang paling baik, dokter. Tentu. Keadaannya, dokter? Kita lihat perkembangannya sampai besok. Kalau keadaannya membaik, harapan untuk sembuh tentu ada. Kalau tidak, ya... Apa kami bisa lihat sebentar? Mari. Sebaiknya salah satu dari keluarga Silakan. menunggu dia malam ini. iya, dokter. Terima kasih, dokter. Oh. Iya. Oh. Oh, Bas. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkan jiwa anakku. Ya Tuhanku.
Pak Kosim. Pak Kosim. Pak Kosim. Siapa? Pak Kosim. Pak Kosim. Pak Kosim. Rensi, tolong panggilkan dokter jaga. Pasien ini sudah sadar. Baik. Selamat pagi. Siapa di antara bapak-bapak yang namanya Pak Kosim? Saya. Mari masuk, Pak. Tim. Pak. Tim, maafkan Bapak ya. Tidak. Saya sendiri yang salah. Tim, cepat sembuh ya. Iya, Pak. Silahkan. Ya, Tim masih sayang sama Bapak kan? Iya, Pak. Sebab Bapak ada kabar baik untukmu. Ibumu menunggu di luar. Ibu. Ya, ibumu. Saya tidak punya ibu. Bapak tidak bohong. Percayalah. Pak, dulu kan Ya. Bapak sudah pernah cerita. Ya, cerita apa? Semua ibu pasti sayang pada anaknya. Ya. Waktu saya lapar, waktu saya menderita, di mana ibu saya, Pak? Kalau betul saya punya ibu, tidak mungkin saya menderita seperti ini, Pak. Tugas ibu bukan hanya melahirkan saja, ya kan, Pak? Yatim. Kau pikir selama ini hanya kau yang menderita? Ibumu tidak? Tidak. Dia tidak memerlukan saya lagi, Pak. Bapak baru ketemu ibumu. Tapi Bapak tahu dia orang baik, Tim. Bapak panggil ibumu sekarang ya. Ibu.